Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel YouTube ini, hai, salam kenal, kenalin aku Anggar. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang tinggalnya berpindah-pindah. Di channel ini, aku akan berbagi seputar hal-hal random yang pastinya masih dekat dengan keseharianku sebagai seorang istri dan juga ibu rumah tangga. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain loncengnya juga supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Nah, hari ini kira-kira kita mau bahasin apa ya? Jadi, teman-teman, hari ini aku mau sharing pengalaman pribadi aku beralih dari menggunakan kapas sekali pakai ke kapas reusable. Sebelum aku cerita pengalaman pribadi aku beralih dari kapas sekali pakai ke kapas guna ulang, aku mau tanya dulu nih sama teman-teman. Teman-teman khususnya kaum wanita ya yang lagi nontonin video hari ini, teman-teman pernah nggak sih berpikir seberapa banyak sampah yang kita hasilkan dari penggunaan kapas yang kita biasa gunakan untuk penggunaan toner atau kita gunakan untuk membersihkan wajah? Pernah kepikiran nggak sih teman-teman itu nanti sampahnya bakal bisa terurai atau enggak? Terus apakah dia akan mencemari lingkungan atau enggak? Pernah kepikiran nggak? Mungkin banyak dari kita yang nggak terlalu kepikiran ke arah sana ya. Mungkin karena berpikir kapas itu kan ada pohonnya, kapas itu kan terbuat dari bahan yang alami, jadi kayaknya nggak bakal ngerusak lingkungan. Tapi ternyata nggak sesederhana itu loh teman-teman, karena kita kan nggak petik kapasnya terus langsung kita pakai gitu ya teman-teman, melainkan kapas itu dia melalui berbagai macam proses produksi dan pengelolaannya ternyata dinilai tidak 100% atau tidak sepenuhnya berdampak baik untuk lingkungan loh. Jadi berdasarkan informasi yang aku dapat dari situs internet, kalau teman-teman mau baca, teman-teman silahkan cek description box. Jadi aku akan cantumin di sana linknya. Di situs itu diinformasikan bahwa ternyata proses penanaman dari pohon kapas ini sendiri sudah melalui proses yang gak ramah lingkungan karena dia menggunakan banyak sekali yang namanya pupuk pestisida. Yang mana selain dia menggunakan banyak pupuk pestisida, dalam proses penanaman kapas sendiri dia membutuhkan banyak sekali air. Menurut laporan dari WWF, ternyata di beberapa negara penghasil kapas, para petaninya itu bahkan mengalihkan air di permukaan dan juga air tanah itu hanya untuk mengairi ladang kapas mereka loh teman-teman. Ini menyebabkan hilangnya air tawar dari proses penguapan dan juga pengelolaan air yang tidak efisien. Selain itu, ternyata budidaya kapas ini sangat mempengaruhi yang namanya kualitas tanah loh teman-teman. Bahkan di 70 tahun terakhir, sudah banyak banget daerah yang tanahnya itu mengalami degradasi karena dari adanya budidaya kapas ini. Nah, jadi gimana menurut teman-teman? Kira-kira bijak nggak sih kalau kita memilih untuk beralih dari penggunaan kapas sekali pakai ke kapas reusable? Nah, kalau menurut aku pribadi, sebenarnya menggunakan kapas sekali pakai ataupun kapas guna ulang itu adalah hak setiap orang gitu ya. Dan itu adalah pilihan dari masing-masing orang. Tentunya dalam penggunaan kapas sekali pakai ataupun kapas reusable itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tapi apa sih yang akhirnya membuat aku pribadi tertarik untuk beralih dari kapas sekali pakai ke kapas guna ulang? Yap, nggak lain dan nggak bukan karena aku ingin mendukung yang namanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, dari beberapa praktik gaya hidup berkelanjutan yang aku pelajari secara otodidak di berbagai referensi di internet, ternyata pada akhirnya membawa aku ke sebuah gaya hidup yang namanya zero waste. Yang mana zero waste ini mengajarkan kita untuk mengkonsumsi atau menggunakan sumber daya itu secara secukupnya gitu ya, nggak berlebihan, dan juga sebisa mungkin mengelola sisa konsumsinya supaya tidak merusak lingkungan. Lagi pula kalau dipikir-pikir ya teman-teman, kalau kita nih dalam satu hari aja menggunakan setidaknya 4 lembar
kapas gitu ya, untuk membersihkan wajah ataupun untuk menggunakan toner gitu ya. Bayangkan 1 bulan aja kita itu sudah menghabiskan 120 lembar kapas loh teman-teman. Dan kapas yang sekali kita pakai itu udah langsung kebuang gitu aja jadi sampah, dan kita pun juga nggak tahu ya itu akan terurai berapa lama dan apakah itu dapat dikelola dengan baik atau tidak kayak gitu kan. Nah itu baru 1 bulan teman-teman. Kebayang kalau misalnya 1 tahun. Nah kalau 1 tahun aja itu artinya kita udah menyumbangkan 1440 sampah dari penggunaan kapas kita sendiri aja loh teman-teman. Belum kalau kita dalam satu rumah itu tinggal sama ibu kita, sama saudara perempuan kita, belum tetangga-tetangga kita. Itu kebayang nggak sih sampahnya tuh banyak banget ya nggak? Nah jadi sebisa mungkin aku berpikir bahwa kalau memang aku bisa dari perubahan kecil yang aku lakukan, ternyata aku bisa membantu nih menyelamatkan bumi atau paling tidak meringankan beban dari bumi kita, kenapa enggak? Maka dari itu akhirnya aku dengan mantap memutuskan untuk beralih ke kapas guna ulang. Nah ini adalah kapas guna ulang yang sudah aku pakai teman-teman kurang lebih selama 4 bulan terakhir. Jadi kurang lebih selama 4 bulan ini aku bener-bener sama sekali gak beli kapas lagi. Dan tau gak sih senengnya lagi, ternyata dari sebuah keputusan untuk beralih dari kapas sekali pakai ke kapas guna ulang itu ternyata secara nggak langsung bikin aku jadi lebih hemat. Nah, siapa di sini ibu-ibu atau cewek-cewek yang suka banget yang namanya hidup hemat gitu ya, atau kalau bisa meminimalkan pengeluaran uang tapi tetap bisa merasakan manfaat yang maksimal. Nah, itu sih aku banget ya. Oh ya, teman-teman, sebenarnya kalau teman-teman sekarang juga tertarik atau kepikiran gitu ya buat beralih dari kapas sekali pakai ke kapas guna ulang, teman-teman tuh udah nggak perlu khawatir lagi karena sekarang banyak banget loh lokal brand yang sudah mengeluarkan kapas reusable seperti ini. Nah sebenarnya dari waktu aku pertama kali nyoba gitu ya beralih, aku waktu itu belum terlalu tahu sih brand-brand lokal yang mengeluarkan kapas reusable seperti ini. Cuman aku iseng aja nyari di toko oren, yang kalian pasti tahu kan toko oren yang aku maksud itu yang mana. Nah aku di situ filter kapas reusable, kemudian aku cari yang daerahnya paling dekat sama tempat tinggal aku dan tentunya yang harganya paling terjangkau. Tetap ya ibu-ibu. Dan di sana ketemulah aku sama toko yang menjual kapas atau cotton pad reusable. Jadi cotton pad reusable yang aku gunakan ini kebetulan brandnya itu Baby Oz. Terus dia itu besarnya 7,5 cm teman-teman, bentuknya bulat seperti ini. Terus dia itu terbuat dari bahan katun polystyrene yang lembut banget di kulit, nggak bikin iritasi dan nyaman banget sih ya. Pakainya juga praktis banget, sama seperti ketika kita menggunakan kapas pada umumnya. Tinggal teman-teman tuangkan produk pembersih teman-teman di kapasnya, lalu teman-teman bersihkan area wajah teman-teman, dan setelahnya teman-teman tinggal cuci. Nah, cara pencuciannya sendiri itu juga mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal cuci di air mengalir dan gunakan sabun atau produk pembersih yang gentle gitu. Kalau aku pribadi, aku membersihkan kapas reusable ini menggunakan sabun lerak karena dia itu kan sabunnya alami gitu ya. Jadi dia tuh nggak merusak serat-serat dari kain si kapas reusable ini. Setelah teman-teman cuci bersih gitu ya, teman-teman bisa gantung aja nih. Ini udah ada kaitnya ya untuk digantung. Jadi teman-teman bisa angin-anginkan, jadi jangan terkena sinar matahari langsung. Udah deh kalau pengalaman aku, karena aku tinggal di daerah Pasuruan yang super hot atau kalau orang sini bilang puanase itu pol gitu kan. Jadi di sini tuh untuk apa sih namanya ngeringin kapas reusable itu cepet banget sih ya, cuman butuh
semalam aja itu udah kering kok. Oh ya, anyway, buat teman-teman yang juga mungkin pengen coba nih menggunakan kapas reusable tapi masih bingung ya belinya di mana. Kalau aku pribadi, aku nggak di-endorse, tapi aku mau rekomendasiin buat belinya di toko ini. Jadi dia kalau belinya lebih dari 3 cotton pad sekalian, itu nanti teman-teman bisa dapetin pouch gratis gitu. Jadi pouchnya ini bisa dijadikan tempat untuk menyimpan cotton pad reusable-nya teman-teman. Jadi dia nggak kotor, dan pastinya teman-teman nggak dengan teman-teman nggak beli produk yang sekali pakai, otomatis kan selain teman-teman bisa dapat menghemat gitu ya, bisa menghemat, terus teman-teman juga bisa membantu mencegah mengurangi penggunaan sampah sekali pakai dari setiap kali pembelian produk kapas sekali pakainya teman-teman. Anyway, apa yang aku sharing hari ini sebenarnya balik lagi ke pribadi teman-teman ya. Aku tidak memaksa teman-teman untuk melakukan hal yang sama seperti aku. Aku hanya sharing, siapa tahu apa yang aku lakukan ini menginspirasi teman-teman dan mungkin bikin teman-teman kepikiran juga untuk ikut jaga lingkungan. Dan aku juga nggak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun ya, apalagi untuk nggak beli ini, nggak beli itu, nggak gitu ya maksudnya. Cuman ini cuma lebih mengajak ke teman-teman untuk bijak berkonsumsi. Tinggal bagaimana teman-teman menentukan pilihan yang bijak untuk diri teman-teman sendiri. Apakah teman-teman akan tetap menggunakan kapas sekali pakai ataupun kapas reusable, semuanya kembali ke teman-teman. Tapi kalau teman-teman mau nih ikutan juga jaga bumi, bantu mengurangi pencemaran dari produk-produk sekali pakai, teman-teman bisa banget memilih opsi yang lebih bijaksana, karena sekali lagi sampahmu adalah tanggung jawabmu. Oke, jadi itu dia yang bisa aku sampaikan hari ini. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan bisa menginspirasi teman-teman juga. Kalau teman-teman ada pertanyaan seputar penggunaan kapas reusable atau teman-teman pengen sharing, feel free banget buat teman-teman komen di kolom komentar. Jangan lupa juga tinggalin like-nya. Dan kalau teman-teman ngerasa video ini bermanfaat dan membawa informasi yang baik untuk disebarkan, teman-teman jangan sungkan untuk share ya videonya. Akhir kata, aku ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang selalu setia mendukung pertumbuhan channel ini. Buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir, terima kasih, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Semoga teman-teman semua senantiasa sehat dan dilancarkan segala urusannya. Thank you!